Sobat TikTokku yang cantik dan manis, anjing. Yuk yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Kita lanjutin seru-seruan sama warga TikTok. Eits, gak cuma di mall kok seru-seruannya. Karena tempat satu ini juga udah upgrade jadi lebih asik loh. Penasaran kan? Sarung BHS sudah ada sejak tahun 1953. Iklan YouTube. Baru tahu nih kalau ternyata di Taman Mini yang sekarang konsepnya tuh green zone, alias kendaraan pribadi kayak motor, mobil itu tuh nggak boleh masuk ke dalam area Taman Mini. Lah, terus nanti gimana dong di dalam? Jalan kaki muterin Taman Mini? Ya enggak dong, kalian sebenarnya masih bisa kok bawa kendaraan, tapi wajib kendaraan yang ramah lingkungan kayak sepeda, skuter ataupun motor listrik. Tapi jangan khawatir kalau kalian nggak punya kendaraan itu, kalian masih akan tetap difasilitasi oleh bis listrik buat muter-muter area Taman Mini. Dan itu gratis. Kalian mager nih nungguin bis. Oke, sewa skuter listrik, sepeda listrik ataupun sepeda manual bisa nih jadi pilihan kalian. Nah, kalau kami sendiri prefer buat sewa sepeda tandem ini buat main-main di sekitaran Taman Mini. Jujur, karena area itu hijau, cocok sih kalau kalian mau ajak keluarga, anak ataupun teman-teman kalian buat main ke sini. Cocok banget loh tempatnya buat bersantai di akhir pekan. Apalagi udara di sini bersih karena terbebas dari asap kendaraan. Mantap jiwa. Yuk yang mau main ke Taman Mini, tiket masuknya cuma 25 ribuan aja nih per orang. Lokasinya ada di Jalan Raya Ceger, Cipayung, Jakarta Timur. Dan bisa berkunjung sama keluarga dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore ya Sobat TikTok. Mantul! Si Dede lagi liburan nih ya kan Mam. Yuk ajakin si Dede yang lagi liburan untuk refreshing karena kemarin habis ujian. Yuk meluncur! Apa ya, hampir 5 tahun gue di Jakarta nih. Gue tuh baru tahu kalau ternyata kita tuh bisa naik ke puncak Monas cuy. Sini gue kasih tahu caranya dan bayar berapa. Bayar ya cowok, nggak gratis. Pokoknya lu masuk Monas dulu, ntar kita diarahin buat lewat terowongan bawah tanah. HTM-nya 15.000. Cuman karena gue nggak punya kartu DKI Jakarta ini ya, jadi gue bayar 40.000 coy. Nah ini welcome to Monas. For information ya, Monas tuh bukanya Selasa sampai Minggu doang, Seninnya maintenance. Dan kalau lu datang pas weekday kayak gue gini ya, gini yang ditemuin coy. Asli rame banget sih situ gitu gini. Kayak pada nyanyi-nyanyi bareng gitu. Gue kan jadi pengen ikutan ya. Nah kartu tadi gunanya buat di tab di sini nih. Area pertama yang kita kunjungin yaitu Museum Sejarah Nasional. Kayak menunjukkan lah zaman-zaman megalitikum, Candi Borobudur sebelum dibangun. Banyak deh pokoknya. Dan kita lanjut ngantri. Sumpah gue saranin lu kalau kesini harus udah kenyang. Karena lift yang dipakai buat naik turun tuh cuman isi 8 orang cuy. Dan sampailah juga kita di puncak Monas. Wah, view-nya bagus sekali. Oh my god. Siapa nih yang pengen OTW langsung ke tempat ini? Tenang aja Sobat TikTok, di sini juga bisa duduk santai di sekitaran Monas loh. Hayu, gaskan yang mau main ke sini ya Sobat TikTok. Hayo, kalau mau menjalin hubungan tetangga yang lebih erat lagi, bisa kok ajakin tetangganya untuk merapat ke sini. Check it out. Manasan dulu Besti, ini kita naik apa ya namanya tuh ontang-anting ya, lumayan lah. Belum apa-apa, kita udah haus aja jadi beli minum nih harganya cuma 10.000. Karena udah beli fast track jadi nggak perlu ngantri panjang-panjang kayak gitu. Dia udah ada jalur sendiri jadi benar-benar ngehemat waktu. Ini kita naik biang lala sambil menikmati pemandangan. Kalau nggak salah dikasih 3 putaran gitu deh. Next kita naik kora-kora, kelihatannya tuh biasa aja tapi pas udah naik ternyata dia tuh tinggi banget sampai badanku tuh kayak melayang gitu. Dan aku memberanikan diri naik tornado, ternyata seru banget. Nah sebelum naik halilintar kita naik alap-alap dulu, roller coaster versi mini kali ya. Kita ke istana boneka sambil ngadem. Kata orang-orang sih wahana ini tuh kayak serem horor gitu kan, tapi menurut aku ini biasa aja, malah bonekanya lucu-lucu. Lanjut kita naik histeria, jujur ini seru banget, aku suka wahana ini. Lihat deh, ngerasa spesial banget gak sih kalau nggak perlu ngantri kayak gitu. Kita mau naik halilintar, ini tuh juga seru tapi badan aku jadi sakit-sakit karena dia tuh kenceng banget, jadi badan aku tuh jadi kebentur-bentur gitu. Oh iya, kita nggak sempat naik semua wahananya karena udah capek, jadi kita mau naik komedi putar. Wah, ini sih cocok banget dicatat buat jalan-jalan habis gajian nanti, ngajakin tetangga dan anaknya ya gak sih? Dijamin puas deh. Oh iya, yang mau kesini lokasinya ada di Jalan Lodan Timur, Jakarta Utara. Buka dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore ya. Kalau udah
puas jalan-jalan, pas di rumah, yuk persiapkan segala hal untuk menyambut hari raya nanti. Contohnya, catat resep daging anti perengus yang bisa dirikuk nanti. Yuk kita simak. Hari ini gue bikin olahan dari daging kambing. Ini itu tongseng kambing, tahu nggak? Dagingnya itu nggak bau sama sekali. Kuahnya itu yang medok, wangi, enak banget. Enak banget, mari kita buat. Ingat ya, kalau misalnya masak kambing, jangan pernah kambingnya tuh dicuci. Dan pilih daging kambing tuh yang tebel kayak gini. Buat bersihin daging ya cukup direbus selama 5 menit, terus dibuang di air yang kotornya. Kalau udah bersih gini baru bisa diolah. Kalau ngolah daging kambing jangan pernah takut bumbu. Gue juga pakai presto biar dia cepet empuknya. Ini masukin aja semua bumbunya sama rempah-rempahannya tuh jadiin satu, tumis sampai matang baru bisa masuk daging. Dengan cara ini tuh gue jamin daging kambing gak akan bau. Dan ini nih yang bikin sedep itu tongsengannya. Jadi harus ada bumbu yang dioseng-oseng gini baru masuk daging kambing yang udah empuk. Beneran, ini wangi dan enak banget. Kalau semua udah mendidih, masukin sayuran, jangan lama-lama dimasaknya. Ini udah jadi, selamat mencoba guys. Beuh, ini si keluarga auto lahap makan. Kandungan zinc yang tinggi di daging kambing juga bisa meningkatkan sistem imun di cuaca yang lagi nggak menentu kayak sekarang nih Sobat TikTok. Kalau pas hari raya Mam dapat jatah kurban daging sapi, gasken, langsung Mam bikin resep olahan daging ala restoran mewah yang satu ini. Mari kicap, mari kita coba. Sejak jumpa kita pertama, ku langsung jatuh cinta. Pertama, potong tipis sapi, lalu marinasi dengan saus tiram dan lada hitam bubuk. Tapi ku tak dapat temu. Lanjut, geprek dan iris bawang putih. Potong bawang bombay, iris juga paprika. Gejolak cinta ini, Tumis semua bawang sampai harum. izinkanlah aku. Masukkan daging sapi, kasih air dan seasoning sesuai selera. Aku sekedar sayang padamu. Maka izin Tambahkan cabai iris, bawang bombay dan paprika. Jangan lupa kasih larutan maizena dan jadi deh. sekedar sayang padamu. Maknyus, by the way ini cocok banget dimakan sama nasi anget. Dijamin kalau mau masak ini saat mama mertua datang ke rumah, auto ludes loh masakannya. Nah, kalau mama mertuanya nanti request masakan pedas manis, harus kudu mesti ini mah rikuk olahan daging sapi empuk yang satu ini. Mari kita tonton. Haluskan bumbu yang sudah dicatat. Kalau udah, campurkan daging sapi, bumbu halus, saus tiram, kecap manis, kaldu jamur, dan masak sampai matang. Dan jadi deh. Simple dan gak pakai ribet nih resepnya. Nah, dijamin Mam jadi bisa beberes rumah sambil masak nih kalau resepnya sesimpel ini. Gaspol rikuk yuk Mam. Kalau pas hari raya ada saudara yang datang dari Sumatera Barat ke Jakarta, don't worry, be happy Mam. Karena Mam bisa kok rikuk resep enjul khas Sumatera Barat yang satu ini. Cus meluncur. Potong daging sapi, haluskan bawang putih dan ketumbar. Rebus deh dagingnya. Kalau udah, geprek dan goreng. Bumbu baladonya bisa Mam haluskan pakai blender. Tumis sambal, terus masukkan daging dan jadi deh. Nah loh, anti ribet dan dijamin saudaranya suka dan auto jatuh cinta nih sama masakan Mam. Dinamai dendeng karena daging sapinya diiris tipis. Mantul, gaskan rikuk menunya di rumah kuy Sobat TikTok. King Soto Betawi for my husband. Nah, pertama-tama kita mau sangrai kapulaga, jinten, dan kemirinya sampai kecoklatan kayak gini. Terus kita tumbuk. Tujuan kita sangrai biar aromanya makin keluar. Next kita sangrai bunga lawang dan kayu manis juga. Nah, habis itu kita siapin bahan-bahan bumbu halusnya. Aku potong kecil-kecil biar gampang nanti di blendernya. Habis ini kita mau blender dan jangan lupa masukin bumbu yang tadi kita tumbuk. Tambahin sedikit minyak dan air ya. Kita tumis bumbu halus sampai matang, beri sedikit garam, dan masukin daun jeruk dan daun salamnya juga. Jangan lupa masukin serainya juga. Aku pakai 1 kilo daging sengkel, kita campurin ke bumbu halusnya, setelah itu tinggal kita presto deh.
Setelah kita slow cook selama 1 jam, tinggal tambahin susu dan bumbuin aja. Oh my god guys, ini dagingnya super lembut banget dan bumbunya ngeresep banget ke dagingnya. Cobain yuk. Beuh, kuahnya nyegerin abis. Cus, rikuk resepnya mam. Cucok nih menunya dimakan saat lagi musim hujan kayak sekarang. Siap. Nah, kebetulan buat ngerayain HUT Jakarta, mama mertua pengen banget nih dibikinin asinan khas Jakarta yang seger. Jaga kesehatan gigi dan gusi buah hati dengan Bikinin asinan Betawi terendul dong. Oke, let's cooking. Rebus bahan kuah, cabai keriting, cabai rawit, bawang putih, dan sangrai ebi. Kemudian dihaluskan semua bahan, bumbu yang direbus, ebi, kacang tanah goreng, tambahkan dengan air matang guys. Di blender sampai dengan halus ya seperti ini. Kemudian masak di pan, ditambahkan dengan asam jawa, gula merah, air matang, gula pasir, garam, dan penyedap rasa. Dimasak sampai matang seperti ini dan rasanya oke. Bahan isi rebus tahu putih, potong kotak-kotak, kemudian iris-iris kol, timun, wortel, daun selada, dan bengkoang. Semua bahan tinggal dicampur masukin di mangkok guys. Tambahin sama kerupuk mie dan disiram sama kuahnya. So simple and easy guys. Asli lezat banget nih po encing. Yuk cobain. Tuh sampai-sampai kelezatan aneh lupa masukin kacang tanah yang digoreng. Aduh rasanya sih hebring banget. Enak banget deh asinan Betawi ala gue nih guys. Ah, si abang bisa aja nih ya kan, Mam? Jadi ngiler deh. Dijamin mama mertua pasti suka nih kalau Mam bikinin menu yang satu ini buat nyambut mama mertuanya. Gasken, bikin asinan ini untuk makan siang nanti kuy, Mam. BTW, setelah jalan-jalan di PRJ, besok paginya Mam bisa loh masak menu sarapan yang nyegerin satu ini. Cus, meluncur. Hujan lagi nih, kalau hujan-hujan gini enaknya makan soto. Yuk kita bikin soto tangkar. Pertama kita siapkan bumbu halusnya, ada bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, kunyit, jinten, dan juga cabai merah. Nah berhubung bubuk lada saya tinggal sedikit, jadi saya masukin biji lada di sini sekalian. Setelah itu kita tumis bumbu halus sampai matang. Tanda bumbunya sudah matang, warnanya sudah kecoklatan dan lebih gelap ya. Lalu tambahkan rempah lainnya, ada daun salam, daun jeruk, serai, jahe, lengkuas, kayu manis, dan cengkeh. Tumis sampai wangi, kemudian masukkan air dan juga 500 gram daging. Di buku dagingnya saya rebus terpisah, tapi kali ini biar praktis saya rebus bareng aja jadi satu. Lalu tambahkan tomat potong, gula merah, dan juga santan. Beri bumbu garam, kaldu bubuk, dan gula pasir. Aduk-aduk kemudian masak sampai daging empuk, matang, dan meresap. Biasanya kalau saya godok daging seperti ini kurang lebih minimal 1 jam ya. Makin lama digodok, dagingnya makin empuk dan juga kuahnya makin enak. Makin mendok dan gurih. Berhubung kali ini saya pakai daging yang nggak gitu banyak lemak, jadi kuahnya juga tidak terlalu berminyak ya. Nah, sotonya udah siap di plating deh. Tinggal ditambahin tomat, daun bawang, bawang goreng, sambal, kecap, dan juga jeruk limau. Nikmat banget nih pas hujan-hujan makan soto. Nah loh kan, ini mah gampang dan bahannya juga mudah dicari. Cocok juga tuh dijadikan makanan menyambut tamu saat hari raya nanti. Cus, ikutin resepnya. Wah, seru banget nih hanya di TikTok Wow.